Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Bayangkan sebuah kota yang dulu mengusir seorang nabi. Lalu bertahun-tahun kemudian nabi itu kembali. Bukan sendirian, tapi bersama 10.000 orang. Peristiwa itu terjadi pada Ramadan tahun 8 Hijriah. Pada saat itu, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin bersiap untuk sebuah perjalanan besar dari Madinah. Namun anehnya, tujuan perjalanan itu tidak diumumkan secara terbuka. Para sahabat hanya diberi perintah bersiap. Kabilah-kabilah sekutu mulai berdatangan ke Madinah. Dari hari ke hari, jumlah pasukan bertambah sampai mencapai sekitar 10.000 orang. Pasukan terbesar yang pernah berkumpul bersama Rasulullah SAW. Tetapi ada satu hal yang membuat perjalanan ini berbeda. Semua itu terjadi di bulan Ramadan. Sebagian sahabat memulai perjalanan dalam keadaan berpuasa. Mereka berjalan jauh di bawah panas gurun, menempuh safar yang panjang bersama Rasulullah SAW. Hari demi hari pasukan itu bergerak ke selatan. Sampai suatu malam mereka berhenti di sebuah lembah dekat Mekah. Di sana Rasulullah memerintahkan setiap kelompok menyalakan api unggun. Tidak lama kemudian ribuan api unggun menyala di seluruh lembah. Dari kejauhan orang-orang Quraisy melihat cahaya besar itu dan mulai bertanya-tanya, pasukan siapa yang datang dengan jumlah sebesar ini? Malam ini mereka belum tahu bahwa sebuah peristiwa besar sedang mendekat. Peristiwa yang akan mengubah sejarah kota Mekah selamanya. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Keberangkatan rahasia di bulan Ramadan. Ramadan tahun 8 Hijriah. Di kota Madinah, suasana terlihat seperti biasa. Kaum muslimin berpuasa. Masjid tetap dipenuhi orang sholat dan membaca Al-Quran. Namun pada hari-hari itu, ada sesuatu yang sedang dipersiapkan secara diam-diam. Rasulullah memerintahkan kaum muslimin bersiap untuk sebuah perjalanan besar. Perintah itu tidak diumumkan secara terbuka kepada semua orang. Para sahabat hanya diperintahkan bersiap, menyiapkan kendaraan, bekal, dan perlengkapan perjalanan. Tidak ada pengumuman tentang tujuan. Rasulullah ingin agar berita perjalanan ini tidak sampai kepada orang-orang Quraisy di Mekah. Karena itu persiapan dilakukan dengan tenang dan teratur. Kabilah-kabilah Arab yang telah bersekutu dengan kaum muslimin mulai berdatangan ke Madinah. Mereka datang dalam kelompok-kelompok kecil agar tidak menarik perhatian. Dari hari ke hari, jumlah orang-orang berkumpul semakin banyak. Para sahabat melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pasukan yang berkumpul terus bertambah, 100 orang, 500 orang, 1000 orang. Jumlah itu terus meningkat hingga akhirnya mencapai sekitar 10.000 orang. Ini adalah pasukan terbesar yang pernah berkumpul bersama Rasulullah SAW. Meskipun begitu, tujuan perjalanan masih belum diumumkan pada semua orang. Sebagian sahabat saling berbicara dengan suara pelan. Salah seorang bertanya kepada temannya, "Menurutmu kemana kita akan pergi?" Temannya menggeleng, "Aku tidak tahu. Rasulullah hanya memerintahkan kita bersiap." Yang mereka tahu hanya satu hal. Mereka akan berangkat bersama Rasulullah SAW. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Pasukan mulai bergerak meninggalkan Madinah. Mereka berjalan dalam barisan panjang seperti kafilah besar yang melintasi gurun. Sebagian sahabat berjalan kaki, sebagian menunggang unta. Banyak dari mereka harus bergantian menggunakan satu kendaraan karena jumlah tunggangan tidak cukup untuk semua orang. Mereka keluar dari Madinah dengan tertib tanpa kegaduhan.
Debu gurun mulai terangkat di belakang barisan panjang itu. Di antara ribuan orang yang berjalan bersama itu, sebagian sahabat masih menyimpan pertanyaan dalam hati. Pasukan sebesar ini sedang bergerak, namun tidak semua mengetahui kemana tujuan akhirnya. Beberapa sahabat mulai menduga arah perjalanan mereka menuju selatan, menuju wilayah Mekah, tapi belum ada yang memastikan. Pasukan terus bergerak meninggalkan Madinah, memulai perjalanan panjang di bulan Ramadan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Safar berat di bulan puasa. Pasukan kaum muslimin terus bergerak meninggalkan Madinah menuju arah selatan. Barisan mereka panjang, membentang di jalur gurun yang biasa dilalui kafilah-kafilah dagang. Perjalanan dilakukan pada bulan Ramadan. Sebagian sahabat tetap menjalankan puasa seperti biasa. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa Rasulullah keluar menuju Mekah pada tahun penaklukan dalam keadaan berpuasa. Dan para sahabat juga berpuasa pada awal perjalanan itu. Riwayat ini datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan tercatat dalam kitab hadis sahih. Pada hari-hari pertama perjalanan, para sahabat masih mampu menjalani puasa sambil berjalan. Namun perjalanan ini bukan perjalanan pendek. Siang hari matahari gurun terasa sangat panas. Pasukan harus berjalan jauh dari satu tempat ke tempat lain. Sebagian sahabat berjalan kaki karena kendaraan tidak mencukupi. Sebagian lagi bergantian menunggang unta. Seorang sahabat turun dari untanya lalu berkata kepada temannya, "Sekarang giliranmu naik." Temannya menjawab, "Tidak, aku berjalan saja sebentar." Sahabat pertama menggeleng, "Kita sudah sepakat bergantian." Akhirnya mereka tetap mengikuti giliran yang telah disepakati. Semakin jauh mereka meninggalkan Madinah, perjalanan semakin terasa berat. Puasa, panas gurun, dan jarak perjalanan mulai menguras tenaga sebagian pasukan. Ketika rombongan sampai di sebuah tempat yang bernama Qura al-Ghamim, Rasulullah melihat keadaan para sahabat. Beliau mengetahui bahwa perjalanan ini mulai terasa berat bagi banyak orang. Dalam riwayat sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah kemudian meminta air. Air itu dibawa kepada beliau di hadapan para sahabat. Beliau mengambilnya lalu meminumnya. Para sahabat melihat dengan jelas apa yang dilakukan Rasulullah. Mereka segera memahami maksudnya. Rasulullah menunjukkan bahwa dalam safar seperti ini diperbolehkan berbuka. Safar memberikan rukhsah bagi orang yang menjalani perjalanan berat. Sebagian sahabat segera mengambil bekal mereka. Mereka mulai makan dan minum setelah melihat Rasulullah berbuka. Namun, tidak semua orang melakukan hal yang sama. Sebagian sahabat tetap melanjutkan puasa. Mereka ingin tetap berpuasa meskipun perjalanan terasa berat. Ketika Rasulullah mengetahui hal itu, beliau bersabda sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih. Mereka itu orang-orang yang durhaka. Para sahabat memahami maksud ucapan itu, bukan karena puasa itu buruk, tetapi karena mereka memaksakan diri, padahal Rasulullah telah menunjukkan rukhsah dalam safar yang berat. Setelah itu, semakin banyak sahabat yang berbuka. Mereka melanjutkan perjalanan dengan tenaga yang lebih kuat. Pasukan kaum muslimin kembali bergerak di jalur gurun menuju arah selatan. Hari demi hari mereka semakin mendekati wilayah sekitar Mekah. Malam Ramadan di tengah perjalanan. Pasukan kaum muslimin terus bergerak menuju wilayah Mekah. Setelah peristiwa di Qura al-Ghamim, semakin banyak sahabat yang mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa selama perjalanan. Dengan begitu, mereka memiliki tenaga yang cukup untuk melanjutkan safar. Perjalanan dilakukan beberapa hari melewati jalur-jalur gurun yang biasa dilalui kafilah. Siang hari, mereka berjalan cukup lama sebelum akhirnya berhenti ketika matahari mulai turun. Ketika matahari terbenam, pasukan berhenti untuk beristirahat. Para sahabat segera menurunkan barang-barang mereka. Sebagian mengikat unta,
Sebagian menyiapkan tempat untuk duduk atau berbaring di sekitar perkemahan. Waktu berbuka telah tiba. Makanan mereka tidak banyak. Kebanyakan hanya kurma dan air yang dibawa dari perjalanan. Namun bagi para sahabat, itu sudah cukup setelah perjalanan jauh sepanjang hari. Seorang sahabat mengambil beberapa butir kurma dari kantongnya, lalu memberikannya kepada temannya. Makanlah. Sahabatnya menerima kurma itu lalu berkata, perjalanan hari ini lebih jauh dari kemarin. Sahabat lain lalu mengangguk, benar, tetapi kita masih bersama Rasulullah. Di berbagai bagian perkemahan, para sahabat berbuka dengan cara yang sederhana. Setelah itu, mereka melakukan sholat maghrib bersama. Malam di gurun terasa tenang. Tidak ada bangunan dan tidak ada keramaian seperti di kota. Hanya barisan pasukan yang sedang beristirahat di bawah langit terbuka. Sebagian sahabat duduk berbicara sebentar sebelum tidur. Sebagian lainnya memilih beristirahat lebih awal karena kelelahan setelah perjalanan jauh sepanjang hari. Namun, ada juga yang berdiri untuk melaksanakan sholat malam. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran di tengah keheningan malam Ramadan. Suara bacaan itu terdengar di beberapa bagian perkemahan. Di tempat lain, beberapa sahabat mendapat tugas menjaga pasukan. Mereka berjalan mengelilingi perkemahan untuk memastikan keadaan tetap aman selama malam. Perjalanan seperti ini berlangsung beberapa hari. Siang hari mereka berjalan, malam hari mereka berhenti, berbuka, sholat, dan beristirahat. Hari demi hari, jarak antara pasukan kaum muslimin dan kota Mekah semakin dekat. Sebagian sahabat mulai menyadari arah perjalanan mereka, namun tidak ada pengumuman resmi yang disampaikan kepada seluruh pasukan. Rasulullah terus memimpin perjalanan itu dengan tenang, sementara pasukan besar kaum muslimin bergerak semakin mendekati wilayah sekitar Mekah. Lembah ribuan api. Perjalanan pasukan kaum muslimin akhirnya membawa mereka sampai di sebuah lembah yang bernama Mar Az-Zahran, tidak jauh dari Mekah. Dari tempat itu, jarak menuju Mekah sudah sangat dekat. Di lembah itu, Rasulullah memerintahkan pasukan untuk berhenti. Jumlah pasukan yang berkumpul bersama beliau sekitar 10.000 orang. Mereka datang dari berbagai kabilah yang telah bersekutu dengan kaum muslimin. Pada malam itu, Rasulullah memberikan perintah kepada pasukan. Setiap kelompok diminta menyalakan api unggun. Perintah itu segera dilaksanakan. Para sahabat mengumpulkan kayu-kayu kering yang ada di sekitar lembah, lalu menyalakan api. Tidak lama kemudian, lembah Mar Az-Zahran dipenuhi cahaya. Api-api unggun menyala di berbagai tempat. Dari kejauhan, cahaya itu terlihat seperti lautan api yang memenuhi seluruh lembah. Jumlahnya sangat banyak. Orang-orang Quraisy di Mekah melihat cahaya besar dari kejauhan. Mereka heran melihat sesuatu yang tidak biasa di arah lembah. Beberapa orang keluar dari Mekah untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Di antara mereka ada seorang pemimpin Quraisy, yaitu Abu Sufyan bin Harb. Ia bergerak menuju lembah itu untuk melihat keadaan secara langsung. Di perjalanan menuju perkemahan kaum muslimin, Abu Sufyan bertemu dengan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah yang saat itu bersama pasukan. Sayyidina Abbas mengenali Abu Sufyan, lalu beliau berkata kepadanya, "Wahai Abu Sufyan, ini Rasulullah bersama kaum muslimin." Abu Sufyan melihat ke arah lembah yang dipenuhi api unggun itu. Ia menyadari bahwa pasukan yang berkumpul di sana sangatlah besar. Ia belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Al-Abbas kemudian membawa Abu Sufyan mendekati perkemahan kaum muslimin agar ia dapat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu, Abu Sufyan melihat sendiri bagaimana pasukan kaum muslimin berkumpul dalam jumlah besar. Keesokan harinya, ia melihat pasukan itu bergerak dalam barisan-barisan yang teratur. Ia berkata kepada Al-Abbas, "Wahai Abbas, kekuatan anak saudaramu sekarang sangat besar." Al-Abbas menjawab dengan tenang, "Ini bukan kerajaan, ini kenabian." Dari lembah Mar Az-Zahran itu, pasukan kaum muslimin bersiap untuk memasuki kota Mekah.
Penaklukan kota Mekah. Setelah malam di lembah Mar Az-Zahron, keadaan menjadi jelas bagi penduduk Mekah. Pasukan besar kaum muslimin sudah berada sangat dekat dengan kota Mekah. Pada saat itu, Abu Sufyan bin Harb telah bertemu dengan Rasulullah. Ia melihat langsung kekuatan kaum muslimin yang berkumpul bersama beliau. Setelah pertemuan itu, Abu Sufyan kembali ke Mekah untuk menyampaikan kabar kepada penduduk Quraisy. Ia memberitahu mereka bahwa pasukan kaum muslimin datang dalam jumlah besar dan tidak mungkin dilawan. Sementara itu, Rasulullah memberikan pengumuman yang jelas kepada penduduk Mekah. Beliau ingin agar kota itu tidak dipenuhi pertumpahan darah. Beliau bersabda, "Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, maka ia aman. Barang siapa menutup pintu rumahnya, maka ia aman. Barang siapa masuk ke Masjidil Haram, maka ia aman." Pengumuman ini segera tersebar di seluruh Mekah. Banyak penduduk memilih tetap berada di rumah mereka. Sebagian lainnya pergi menuju Masjidil Haram untuk mencari perlindungan. Pasukan kaum muslimin kemudian mulai memasuki Mekah dari berbagai arah, sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Mereka masuk dengan tertib dan dalam barisan yang teratur. Tidak terjadi perlawanan besar dari penduduk Mekah. Sebagian kecil bentrokan memang terjadi di salah satu jalur masuk kota, tetapi keadaan segera dapat dikendalikan. Rasulullah sendiri memasuki kota dengan sikap yang sangat tawadu. Beliau menundukkan kepalanya di atas tunggangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah atas kemenangan itu. Beliau tidak memasuki Mekah sebagai seorang raja yang menang dalam perang, tetapi sebagai seorang nabi yang kembali ke kota kelahirannya. Setelah memasuki kota, Rasulullah menuju Ka'bah di Masjidil Haram. Di sekitar Ka'bah saat itu masih terdapat banyak berhala yang selama bertahun-tahun disembah oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah mendekati berhala-berhala itu dan mulai menghancurkannya satu persatu. Sambil melakukan itu, beliau membaca ayat dari Al-Quran. Telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Berhala-berhala itu kemudian dihancurkan hingga tidak tersisa. Setelah itu, pintu Ka'bah dibuka dan Rasulullah masuk ke dalamnya. Di dalam rumah Allah itu beliau berdoa dan bertakbir. Hari itu menjadi hari yang sangat besar dalam sejarah Islam. Kota Mekah yang selama bertahun-tahun memusuhi dakwah Rasulullah akhirnya berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dan pada hari itu pula penyembahan berhala di sekitar Ka'bah berakhir. Pelajaran dan hikmah dari peristiwa Fatu Mekah. Peristiwa Fatu Mekah bukan hanya kisah kemenangan militer. Dalam riwayat-riwayat sirah yang sahih, peristiwa ini menunjukkan bagaimana sikap dan prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Berikut beberapa pelajaran penting dari perjalanan itu. Pertama, kemenangan datang setelah kesabaran panjang. Sebelum penaklukan Mekah terjadi, kaum muslimin telah melewati banyak peristiwa berat. Mereka pernah diusir dari kota kelahiran mereka, mengalami pemboikotan, menghadapi berbagai peperangan, menjalani hijrah ke Madinah. Penaklukan Mekah tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia datang setelah bertahun-tahun kesabaran dalam dakwah dan perjuangan. Kedua, pentingnya perencanaan dan kerahasiaan. Dalam peristiwa ini, Rasulullah tidak mengumumkan tujuan perjalanan sejak awal. Persiapan dilakukan secara tenang agar berita tidak sampai kepada Quraisy. Langkah ini menunjukkan bahwa dalam urusan besar, perencanaan dan menjaga informasi merupakan bagian dari strategi yang dibenarkan selama tidak melanggar syariat. Ketiga, syariat memberi kemudahan dalam safar. Di tengah perjalanan menuju Mekah, Rasulullah menunjukkan bahwa orang yang safar boleh berbuka. Riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah berbuka di perjalanan ketika safar terasa berat. Ini menunjukkan prinsip penting dalam Islam. Agama ini tidak dibangun di atas kesulitan, tetapi di atas kemudahan yang dibenarkan syariat. Keempat, kekuatan umat datang dari persatuan.
Pasukan yang berkumpul saat itu berjumlah sekitar 10.000 orang. Mereka berasal dari berbagai kabilah Arab yang telah menerima Islam atau bersekutu dengan kaum muslimin. Namun mereka bergerak di bawah satu kepemimpinan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ketika kaum muslimin bersatu di bawah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka menjadi kuat. Kelima, tawadhu saat mendapatkan kemenangan. Ketika memasuki Mekah, Rasulullah tidak menunjukkan kesombongan. Riwayat sirah menyebutkan bahwa beliau masuk dengan kepala tertunduk di atas tunggangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah. Sikap ini menjadi pelajaran penting. Kemenangan tidak boleh membuat seseorang menjadi sombong. Keenam, Islam datang untuk menghapus kesyirikan. Setelah memasuki kota, Rasulullah menuju Ka'bah dan menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitarnya. Beliau membaca ayat, telah datang kebenaran dan lenyap kebatilan. Peristiwa itu menandai berakhirnya penyembahan berhala di Ka'bah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ketujuh, kemenangan tanpa balas dendam. Penduduk Mekah sebelumnya telah memusuhi Rasulullah dan para sahabat. Namun, ketika kota itu berada dalam kekuasaan kaum muslimin, Rasulullah tidak memerintahkan pembalasan besar. Sebaliknya, beliau memberikan jaminan keamanan. Siapa masuk rumah Abu Sufyan aman. Siapa menutup pintu rumahnya aman. Siapa berada di Masjidil Haram aman. Ini menunjukkan bahwa tujuan dakwah Islam bukan sekedar kemenangan, tetapi membawa keamanan dan keadilan. Peristiwa penaklukan Mekah mengajarkan bahwa kemenangan dalam Islam tidak hanya diukur dengan kekuatan pasukan. Ia datang melalui kesabaran, ketaatan kepada Rasulullah, persatuan kaum muslimin, serta tawadhu ketika kemenangan datang. Itulah sebabnya peristiwa ini menjadi salah satu momen terbesar dalam sejarah dakwah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.